Iya. Bung Fahri, hari Kamis ini tanggal 24 Agustus, Litbang Kompas itu PKB naik jadi nomor 3, cukup signifikan, bahkan tertinggi sejak Litbang Kompas mensurvei partai politik per tahun 2015. Apakah ini ini akan dipakai oleh Caimin sebagai bargain menjadi cawapres? Ya, Muhaimin memang harus seperti itu terus-menerus dia itu. Maksud saya begini ya, dia ini agak unik ya, dia memenangkan pertarungan dengan omnya sendiri, Kiai Abdurrahman Wahid ya. Lalu kemudian dia bisa bertahan menjadi ketua umum terpanjang ya, setelah Mbak Megawati ya, untuk memimpin sebuah partai yang tidak bisa dikatakan kecil gitu. Nah, menguasai Jawa Timur. Dan menguasai Jawa Timur. Nah, yang ketiga adalah sikapnya yang terus terang gitu. Sikapnya yang terus terang itu kadang-kadang memang menimbulkan kejengahan gitu. Tetapi di dalam konteks politik ya, kesan saya diperlukan gitu. Seperti yang kita lihat tadi itu gitu. Nah, ketiga, ini hipotesis ya. Hipotesis saya mengatakan bahwa ya tidak ada pengaruhnya apa yang dipidatokan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf ya, bahwa PKB itu bukanlah ya, bagian integral dari NU gitu. Kalau misalnya hasil survei itu mau kita pegang gitu. Jadi di dalam konteks ini PKB itu seakan-akan sudah bergerak secara otonom tersendiri. Lalu kemudian persinggungannya dengan politik dia selalu ditampilkan dan seterusnya itu justru ya menunjukkan ya atau meningkatkan tingkat approval para pemilih terhadap PKB itu sendiri gitu. Kalau begitu, koalisi ini akan tetap jalan meski Pak Prabowo wakilnya bisa yang berbeda. Atau tadi kita bilang Caimin mengatakan kalau mau menang Pak Prabowo harus Caimin wakilnya. Kalau misalnya wakilnya berbeda, apakah menurut Anda dari rekam jejak PKB dan seorang Muhaimin Iskandar akan tetap bersama di koalisi ini atau memang mengiyakan godaan dari PD Perjuangan atau tawaran dari PD Perjuangan? Ya, kalau saya melihat kita tunggu sampai September ya. September ini, ya September kan tinggal bulan depan ya. September ini itu semuanya akan mengerucut. Oke, kalau begitu pertanyaan saya ganti. Apa masing-masing kan pengen punya wakilnya sendiri? Betul. Pasti dari Golkar ingin menjadi wakilnya Pak Prabowo, Erlangga. Betul. Dari PAN juga ingin wakilnya adalah Erick Thohir. Erick Thohir ya. Dan PKB lebih duluan mengikat janji. Betul ya. Pasti tapi ada. Gini. Kalau wakilnya ternyata di luar 3 partai ini, tetap solid atau bubar jalan? Gini, di antara semuanya itu yang relatif lebih independen itu adalah Muhaimin Iskandar. Independen dari? Dari ya pengaruh Presiden Jokowi di dalam konteks ini, di dalam konteks memilih wapres gitu. Jadi ya kesan saya ya, saya harap saya salah. Kesan saya PAN Golkar itu akan menurut apa yang kemudian siapapun calon wakil presidennya Prabowo di luar nama partai mereka. You are right gitu. Kecuali ini tadi Muhaimin. Jadi kemungkinan Muhaimin hengkang juga besar gitu. Karena dia sampai sekarang pun sebenarnya masih memasarkan diri kemana-mana gitu. Dalam konteks ini. Jadi ini Muhaimin memang fenomena yang menarik di dalam politik. Karena dia sedikit mengontrol. Punya otonomi bagi dirinya sendiri gitu. Karena berbeda loh dengan 2 ketua umum lainnya. PAN dan Golkar. Yang tidak otonom terhadap. Relatif tidak otonom. Nah ini saya pakai kata-kata relatif tidak otonom.